Oke, kita bahas ya mengenai diare. Nah, coba kita lihat. Kalau misalnya diare, kita bagi dulu ya. Ini mungkin secara definisi ya. Kenapa sih seseorang apa batasan diare misalnya? Secara kualitatif mungkin kalau misalnya udah 5 kali dalam 24 jam, atau misalnya secara kuantitatif misalnya lebih dari 10 cc per kgbp per hari misalnya, atau 200 gram pada dewasa, itu secara definisi. Tapi jarang ya ditanya UKMPD definisi, itu jarang. Jadi kita langsung aja fokus ke bagian lain. Nah, kita bedakan ada diare akut, diare persisten, dan diare kronik. Kalau misalnya akut itu kurang dari 1 minggu, teman-teman. Kalau misalnya kurang dari 1 minggu, itu kita bilang seseorang mengalami diare akut. Kemudian kalau misalnya lebih dari 2 minggu, ya kita bilang ada persisten, ada kronik. Yang bedakan apa? Kalau misalnya persisten itu diakibatkan oleh agen-agen infeksius, misalnya oleh bakteri, oleh jamur yang menghasilkan spora misalnya. Sedangkan kalau misalnya diare kronik misalnya itu oleh agen yang bersifat non-infeksius, misalnya akibat autoimun ya, akibat genetik, akibat alergi makanan, itu kita bisa bilang diare kronik gitu. Oke. Nah, untuk diare akut sendiri kita fokuskan di bagian diare akut sekarang karena pasien baru terjadi diare kurang lebih sekitar 2 hari. Ya, makanya diare akut itu kita bagi ada non-disentriform, ada disentriform. Non-disentriform berarti tidak berdarah. Sedangkan kalau misalnya disentriform berarti dia berdarah gitu. Ini adalah mekanisme diare. Ini banyak banget ya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang diare akut yang disentriform, kita fokus ke bagian yang paling bawah, yaitu diakibatkan gara-gara invasi dari mukosa, ya, adanya defek atau lubang, atau mungkin kita bilang ulkus yang dibentuk oleh mikroorganisme, ya, apakah itu bakteri lah atau parasit mungkin gitu, sehingga terjadilah invasi mukosa gitu. Oke, kita fokus di bagian disentri. Ini ada etiologi dari disentri. Pertama misalnya kita bahas disentri amoeba, kemudian ada disentri basiler, dan yang ketiga ada akibat Balantidium coli atau balantidiasis gitu. Oke, kalau misalnya amoeba sama balantidiasis, dia merupakan suatu protozoa GI tract. Sedangkan kalau disentri basiler kita bilang basil ya, basil itu berarti dia merupakan bakteri yang berbentuk batang. Ya, biasanya gram negatif berbentuk batang, contohnya Shigella ataupun Salmonella gitu. Oke. Nah, sebenarnya kita bisa loncat kalau misalnya kita lihat tadi anamnesis, kalau kita ngelihat soal kayak gitu, kita bisa loncat ke pemeriksaan penunjang sebenarnya, teman-teman. Pemeriksaan penunjang, ketika dilakukan pemeriksaan feses ya, terdapat struktur tadi ya, terdapat gambaran misalnya suatu protozoa misalnya, atau suatu trofozoid memiliki satu inti, kemudian dia di sekitarnya terdapat banyak sekali sitoplasma. Ya, dia jahat, dia makan-makanin sitoplasma. Dia makan-makanin eritrosit maksudnya ya, di bagian sitoplasmanya terdapat eritrosit. Dia jahat gitu. Kemudian yang jadi ciri khas dari amoeba ya, Entamoeba histolytica, dia memiliki pseudopoda. Nah, kayak gini. Pseudopoda merupakan pemanjangan dari sitoplasma sehingga si sel ini atau si trofosit ini dia bisa bergerak dengan adanya pseudopoda. Pseudo itu semu, poda itu kaki ya, kaki yang semu, karena dia pada nyatanya nggak punya kaki gitu. Dia hanya pemanjangan dari sitoplasma gitu. Oke, kalau misalnya dilihat kistanya kayak gini ya, jadi memiliki beberapa inti, kemudian dalamnya juga terdapat sel darah merah atau eritrosit. Ini membedakan Entamoeba histolytica dengan Entamoeba coli, teman-teman. Kalau misalnya Entamoeba coli, dia tidak ada eritrosit di tengahnya ya, cuma ada ini saja, cuma ada intinya saja. Itu Entamoeba coli. Kalau misalnya Entamoeba histolytica, dia ada inti sama ada red blood cell atau kita bilang eritrosit. Itu yang membedakannya. Oke, ya, ini cara kita membedakan. Obatnya metronidazole 3 kali 500 mg biasanya gitu. Oke, kalau misalnya Shigella tadi, disentri basiler, gimana ciri-cirinya? Berarti ketika dilakukan pemeriksaan ke arah protozoa ya, dilakukan pemeriksaan basah pada feses, itu tidak terdapat gambaran
protozoa, ya, trofozoit ataupun kista itu nggak ada. Tetapi ketika dilakukan pemeriksaan bakteri ya di warna secara gram, itu terdapat gambaran sel-sel, terdapat bakteri gram negatif dan berbentuk batang biasanya ya, basil. Kemudian untuk Shigella sendiri itu punya biakan yang khusus ya, kita bilangnya SSA, Salmonella Shigella agar. Ya, jadi yang bisa tumbuh di sana hanya Salmonella dan hanya Shigella. Kita bilang media tersebut dengan media diferensiasi ya. Media selektif. Karena dia selektif hanya bisa ditumbuhi oleh Shigella dan Salmonella saja. Oke, kenapa Giardia lamblia tidak termasuk di sentriform? Karena kalau Giardia lamblia itu BAB-nya bukan BAB darah, tapi lebih ke BAB berlemak. Kita bilang steatore ya, karena kan mungkin teman-teman udah pada tahu Giardia lamblia kan bentuknya seperti apa ya? Seperti layangan mungkin ya, dia terbang-terbang, dia bakal menempel villi usus di bagian villi usus, sehingga lemak yang harusnya diserap oleh intestinum ceno, oleh ileum itu nggak bisa diserap, sehingga lemak-lemaknya malah terbuang keluar, sehingga BAB-nya menjadi berlemak atau kita bilang steatore gitu. Oke, kalau balantidiasis gimana? Kalau balantidiasis dia tuh ciri-cirinya ketika dilakukan pemeriksaan basah pada sediaan basah pada feses, itu terdapat protozoa ya. Protozoanya tuh protozoa besar biasanya. Protozoa besar, kemudian intinya ada dua. Intinya ada makronukleus dan ada mikronukleus gitu. Kalau tadi ciri-cirinya satu sel dengan banyak eritrosit, kalau misalnya balantidiasis itu gede banget ya si ininya, trofozoit bentuknya gede, kemudian ada dua sel ya, ada dua inti, ada makronukleus dan mikronukleus. Kalau makronukleus itu menyerupai ginjal ya, seperti pisang. Kemudian geraknya kalau balantidiasis ya, Balantidium coli, dia geraknya bukan dengan pseudopoda tapi gerak dengan silia gitu. Kalau misalnya amoeba dengan pseudopoda, Balantidium coli dengan silia, maka Giardia lamblia dia terbang menggunakan flagel ya, dia bergerak menggunakan flagel.